ya. Bisa kamu lihat ini materinya dari PPT, yaitu langkah-langkah algoritmanya. Nanti untuk penjabarannya pada pertemuan selanjutnya. Ya, ini tahapan. Kalian pahami dulu, nanti untuk materi selanjutnya kita jelaskan. Ini kriteria pemilihan algoritma. Nah, kriteria pemilihan algoritma adanya output, kedua efektivitas dalam efisiensi, ya. Ini bisa kamu pahami dulu, bisa di screenshot ataupun yang lainnya bisa kamu ketik ulang, ya. Berakhir ini poin-poinnya bisa kamu screenshot ataupun di buku tulis. Nah, ini contoh algoritma. Artinya kalau kita mengirimkan suatu surat, nggak harus surat itu bisa sampai. Artinya dalam pengiriman surat itu ada yang namanya proses, ya. Nah, ini poin-poin proses dalam sebuah logika pengiriman surat. Yang pertama ada tulis surat, ambil sampul, masukkan surat, tutup amplop. Nah, ini bisa kamu jabarkan nanti cara pendalam, yaitu di screenshot saja kesimpulannya. Nanti kamu bisa secara ngalar pemikiran kamu, oh seperti itu logika, artinya sesuatu yang bisa diterima akal. Nah, ini ada contoh duanya, yaitu algoritma. Algoritma berdasarkan dalam matematika, ya, dari suatu bilangan positif yang diinput. Baca bilangan bulat positif yang diinput, sebut saja A, dinyatakan nilai B. Ini artinya kalau tidak dijabarkan secara pelan-pelan, kadang kita kurang bisa memahami apa itu logikanya, seperti apa alurnya. Jadi yang kita bicarakan itu alur, bisa diterima tidak dari akal yang kita pikir apa itu. Nah, ini keenam. Nah, ini cara komputasinya ataupun secara tertulisnya, yaitu input A, B, kosong. Terus ada tahapan analisa. Nah, ini bisa kalian screenshot materinya. Menggunakan diagram alur atau flowchart. Nah, ini bentuk-bentuk dalam pembentukan segi algoritma. Jadi intinya dalam pembelajaran ini, algoritma itu adalah cara, ya. Kalau logika memikirkan nalar yang bisa diterima oleh akal. Kalau algoritmanya yaitu cara-cara tahapan dalam penyabaran sebuah logika. Nah, ini stepnya ada yang berupa menggunakan bahasa, ada yang menggunakan diagram alur, ada yang menggunakan bahasa semu. Nah, ini poin-poin turunan dari sebuah algoritma. Intinya bahasa sederhananya, algoritma itu cara-cara dalam penjabaran sebuah logika. Nah, ini nanti bisa kalian screenshot. Nah, proses tentang sebuah penggalan program. Nah, ini langkah-langkah algoritma menggunakan sebuah statement program.
Validasi, bagaimana validitas suatu algoritma. Berarti algoritma bisa diterima bila, yaitu jika penyelesaian memenuhi solusi yang sebenarnya, ataupun artinya solusi yang didapat merupakan penyelesaian suatu masalah, bukannya membuat masalah baru. Di sini pengertiannya yaitu kita mensederhanakan suatu algoritma itu dan bisa diterima oleh akal kita. Artinya seperti tadi pembuatan sebuah ataupun pengiriman surat. Karena surat itu ada prosesnya, artinya nggak mungkin ujuk-ujuk kamu mengirimkan surat itu langsung keterima. Misalkan kamu punya saudara mengirimkan surat, nah surat itu kan ada proses kamu ngambil kertasnya, ada proses kamu menulis surat kata-katanya, ada proses dalam membeli amplopnya, terus apalagi membeli perangko. Nah itu proses dalam pembuatan surat. Setelah itu belum selesai sampai situ. Selesai di amplop, kita tulis lagi kirim tuan alamatnya yang untuk pengirimnya. Setelah pengirimnya kita cek ini sudah benar apa belum alamatnya. Kalau sudah benar, kita langsung ke kantor pos untuk dikirim. Nah itu proses sederhananya dalam logika pengiriman surat. Nah dalam proses ini kita juga harus ada yang namanya proses uji algoritma. Algoritma itu juga harus diuji juga. Artinya sini ada dua fase. Yang pertama itu fase debugging, yaitu fase dari proses program eksekusi yang akan melakukan koreksi terhadap kesalahan. Artinya ini menentukan arahnya benar apa tidak. Nah ini fase debugging. Yang kedua itu fase profiling, yaitu fase yang bekerja jika program tersebut sudah benar. Nah di sini artinya kalau memang fase profil ini sudah benar, dia berarti menerima logikanya. Nah itu fase profiling. Pertama fase debug, yaitu eksekusi, mengkoreksi terhadap suatu kesalahan. Kalau dia benar berarti bisa dilanjutkan algoritmanya dari sebuah logika. Nah ini fase proses ujinya. Nah, secara sederhananya ada latihan. Coba kamu secara sederhana membuat sebuah algoritma peminjaman di perpustakaan. Artinya di sini tahapan langkah-langkahnya apa? Gak mungkin kamu langsung mendapatkan sebuah buku tanpa harus ada proses. Gak mungkin kamu mendapatkan sebuah buku bacaan tanpa adanya langkah-langkah ataupun proses dalam sebuah peminjaman buku. Nah ini nanti secara sederhananya manakah yang lebih efektif, manakah yang bisa diterima oleh akal ataupun logika. Ini nanti untuk tugas kalian buat algoritma secara sederhana seperti apakah logika kita ya, karena logika itu nantinya akan mempertajam suatu pemikiran seseorang. Kalau sudah logikanya dia sudah bisa berjalan, maka cara penalarannya dia bisa lebih tajam dalam memahami suatu kejadian. Bisa misalkan kejadian suatu kecelakaan, kok alurnya seperti apa, kamu logikanya bisa berjalan, oh ini mungkin seperti ini, dengan fakta-fakta nanti di lapangan kalau ada suatu kejadian. Nah itu oke, mungkin untuk pertemuan pertama ini kita sekedar pengenalan. Nantinya untuk bahan-bahan yang penting dalam materi kamu bisa screenshot, bisa kamu simpan kembali ataupun disalin dalam buku pelajaran. Buku pelajaran simulasi digital. Artinya dalam simulasi digital ini